saja menjadi pelaku secara tidak sadar. Yang kedua adalah komunitas itu sendiri. Komunitas itu sendiri bukan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Karena di dalam komunitas itu bisa menjadi tempat wadah atau ruang gerak advokasinya. Yang ketiga itu saya ingin menelusuri bagaimana komunitas seperti ini melakukan mobilisasi sumber dayanya. Dalam arti apa saja sih sumber daya yang dia pakai dimobilisasikan untuk memaksimalkan dampak-dampak yang diberikan juga. Untuk research gap saya ini dari 7 penelitian terdahulu yang ada di halaman pertama, di paragraf pertama juga ada research gap saya juga, itu masih banyak pembahasan autisme ini berkonteks dalam konteks yang global atau yang luas. Dalam arti saya mencari dalam konteks lokalnya, terutama komunitas ini secara spesifik, saya menemukan satu penelitian dan itu di tahun 2018 bagaimana strategi mobilisasi kartu atau komunitas Arek Tuli Surabaya. Yang kedua, tantangan terbesar mereka dalam melawan autisme dan stigma itu sendiri itu apa saja. Dan yang ketiga, dampak mobilisasi terhadap masyarakat dan institusi untuk bergerak di advokasinya. Dan tujuan penelitian saya mengikuti rumusan masalah saya, yakni mengidentifikasi dan menganalisis strategi mobilisasi kartu. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi. Dan yang ketiga, Man dan Gamson, di mana di sini melihat pentingnya organisasi sumber daya dan jaringan sosial. Sumber daya ini bukan hanya berupa material. Dan saya melihat Menteri Sosial kita pada tahun 2018-2019 itu menghadiri Hari Disabilitas Nasional. Namun Bu Risma ini secara tidak sadar mungkin menjadi pelaku dari autisme itu sendiri, di mana dia mengajak seorang teman tuli di dalam komunitas itu melawan autisme. Nah, batasan-batasannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Ya mungkin saya juga pada saat merancang penelitian saya juga agak bingung di situ ya. Karena ini fokusnya mau ke subjeknya atau ke objeknya, benar gitu kan? Oke, kalau saya lebih ke arah objeknya yakni komunitas Arek Tuli itu sendiri, karena kalau kita lihat ya di sini kita hanya mengidentifikasi, sedangkan untuk yang mobilisasi sumber daya kartu itu sendiri kita menganalisisnya juga. Jadi kalau untuk saya sendiri sih, saya juga melihat dari penelitian terdahulu itu memakai grand teori yang sama dengan saya dalam meneliti misalnya terkait strategi advokasinya, tapi komunitas yang berbeda. Apakah cukup menjawab atau ada bantahan gitu? Oke, terima kasih. Kalau memang fokusnya nanti ke strategi ya kan, menurut saya tadi masih belum cukup menjawab karena dari bagaimana batas penelitian itu tadi. Jadi Anda ini nanti mau fokusnya di subjek atau objek, itu berarti nanti akan mengarah ke judul Anda ini nanti tepatnya di mana. Supaya kalau memang Anda nanti memakainya juga strategi, kenapa Anda juga nggak memakai coping strategi gitu? Berapa bulan itu juga kan perlu dijabarkan juga kan. Bagaimana strategi Anda untuk itu? Karena kalau metodenya aja tadi itu tidak memungkinkan, itu lebih baik difokuskan dulu ke subjeknya itu tadi di mana. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya juga. Tapi saya ingin menjelaskan terkait yang FGD itu sendiri. Rencana saya adalah ketika kayak ada kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Arek Tuli itu sendiri, saya melakukan diskusi juga dengan pimpinannya apakah bisa setelah ini akan ada acara saya juga yang berfokus kepada kayak sesi-sesi curhat dan diskusi sih. Karena kan saya juga memakai triangulasi data, kalau saya tidak menggunakan data sekunder, menurut saya validitas saya menjadi kurang. Tapi saya paham terkait batas penelitian dan terima kasih banyak atas masukannya. Thank you. Sebagai penguji satu. Terima kasih moderator atas waktunya. Pertama saya memberikan masukan. Ini dalam paragraf kok panjang-panjang ya? Iya Bapak. Iya, mengapa? Untuk yang panjang itu paragraf pertama karena itu mencakup kajian teori sama research gap saya. Tapi untuk yang paragraf selanjutnya 3, 4 dan selanjutnya itu kalau tidak salah singkat-singkat Bapak. Dalam satu paragraf itu cukup satu pokok pikiran saja. Jadi kalau lebih dari satu, lebih baik dibuat paragraf tambahan baru ya. Benar. Oke. Kemudian terkait dengan
awalan dalam setiap setiap paragraf itu dimulai dari subjek ya. Misalkan dilihat di halaman 4, namun tidak dipungkiri itu kan bahasa lisan yang bisa ya. Kemudian di halaman 4 juga sebagai salah satu contoh konkret. Itu kan mungkin seperti berita di media, bukan sebuah karya ilmiah ya. Tolong itu nanti diperbaiki. Selain misalkan di halaman 5, selain dampak signifikan, nah itu juga sekali lagi semua harus diawali dengan subjek. Sekarang ada tentang yang sebenarnya dari konten dari tema Amin Rais. Pemberdayaan komunitas arek tuli Surabaya dalam melawan audisme dan mendorong ruang inklusi sosial. Sebenarnya fenomenanya seperti apa sih sehingga Amin Rais tertarik untuk meneliti? Yang membuat saya tertarik ya Pak, itu karena dari latar belakang saya sudah saya jelasin juga, dan juga dari latar belakang bagaimana maksudnya? Latar belakang ini terkait fenomenanya ya Pak. Fenomena, kita pada fenomena. Karena ada fenomena audisme juga, dan juga seperti apa? Fenomena audisme itu seperti apa? Yang terjadi di penelitianmu ini di Surabaya ini? Ada di paragraf 5 kalau nggak salah, tentang itu yang tadi saya sudah jelasin, yang Ibu Risma sendiri menjadi pelaku tidak. Itu kan bukan fenomena. Oh iya. Iya. Seperti apa yang sebenarnya fenomenanya? Fenomenanya sendiri itu mungkin secara gampangnya adalah diskriminasinya sih. Nah, seperti apa diskriminasinya? Kayak misalnya ada orang yang menjadikan lelucon bahwa Bisindo itu jadi lelucon gitu. Kayak apa? Misalnya Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia itu dijadikan lelucon gitu. Pernah kamu tahu sendiri secara Pernah, barusan tadi ada Bapak. Di mana? Ada tadi dia mau nyebut Bapak. Oh, di ruang sini. Ada ya. Oh. Jadi itu Bapak. Jadi itu. Enggak, maksudnya gini. Ini kan ngomong Surabaya ya. Ya. Otomatis kan tidak terjadi pada satu tempat, tetapi itu terjadi di banyak tempat. Tapi saya ambil fokusnya di Surabaya. Nah ya enggak, maksudnya Surabaya kan banyak. Surabaya itu kalau kampus itu ada ITS, kalau sekolah SMA ada SMA 1 sampai kalau di dunia kerja di BUMN. Nah, apakah itu kemudian terjadi di seluruh lembaga tersebut? Kemungkinan iya. Oh, kemungkinan. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Pasti jadi terjadi, Bapak. Peneliti itu bisa meneliti ketika itu menjadi sebuah fenomena, kecuali ini adalah penelitian kasus. Kecuali studi kasus. Studi kasus di UNESA mungkin bisa. Tapi kalau dirimu mengatakan Surabaya, maka seluruh di Surabaya itu menjadi fenomena. Misalkan kalau di Surabaya itu bonek itu fenomena, karena di semua tempat pasti ada bonek yang mungkin begini. Lah, yang menjadi penelitianmu ini ya berbicara tentang arek tuli dalam melawan audisme, ini ada nggak? Kalau yang dari saya baca ada Bapak. Dalam arti dari dampak psikologisnya dia juga kena karena kesempatan peluang kerjanya menurun, karena ada diskriminasi itu sendiri Bapak. Karena keterbatasannya itu kan masyarakat ini memaksa, dan ada bias sendiri bahwa orang kerja yang lebih efektif itu orang yang bisa berbicara sebagaimana manusia berbicara gitu. Itu siapa yang mengatakan? Itu pas saya membuat penelitian itu ada di jurnal yang keberapa ya, saya lupa. Nggak, itu terjadi nggak di Surabaya maksudnya? Itu saya jurnal yang lainnya Bapak. Begini Mas, tapi saya itu pengen tahu yang terjadi di Surabaya. Nah, yang terjadi di Surabaya. Jadi boleh kita mengambil dari berbagai penelitian terdahulu di mana-mana boleh, tapi bahwa sebuah penelitian di sini berangkat dari lokasi penelitian, dirimu kan fokus di Surabaya. Tentunya di Surabaya harus ada. Tempatnya di kantor komunitas arek tuli. Kalau di kantor komunitas itu apakah ada audisme itu? Mungkin saya lebih ke arah ini Bapak. Saya mengajak bicara pimpinan tersebut karena
komunitas itu kan memang wadah ya Bapak. Dalam arti wadah itu kan berarti mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat juga ya Bapak. Dan dari situ mungkin itu sebagai subjek kunci saya dalam mendapatkan informasi yang pertama ya Bapak. Tapi ada juga nanti saya melibatkan masyarakat luar yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan komunitas Arituri itu juga sebagai. Apa saja kegiatan di komunitas itu? Yang saya ketahui untuk saat ini ya Bapak. Dari saya baca-baca itu ada kelas yang tadi saya sudah jelaskan seperti kelas bahasa isyarat di Taman Buku setiap hari Minggu. Terus ada juga di sosial medianya itu dia kayak mengadakan Zoom, mengadakan tempat juga dalam ruang digital juga, dan juga memberi pelajaran serta sosialisasi terkait teman tuli atau disabilitas tunarungu. Itu sudah kamu tuangkan di latar belakang? Udah di bagian komunitas. Mana? Ada di paragraf, bentar Pak. Intinya kamu tampilkan semuanya yang kamu jelaskan itu dari di latar belakang. Siapa Pak? Ya, karena itu yang menjadi modal Mas Amin Rais melakukan penelitian ini. Karena fenomenanya di situ. Oke? Siap, Oke. Bahkan kalau saya ketika di Tawangmangu melihat komunitas itu, meskipun dari Solo, dari mana-mana, itu ngumpul. Mereka, mohon maaf, tidak bisa ngomong tapi pakai bahasa isyarat, ngumpul di sana, laki perempuan. Itu hebat itu. Kemudian pertanyaannya, betul nggak kamu menggunakan 3 rumusan masalah ini? Sebisa mungkin iya. Maksudnya sebisa mungkin gimana? Pasti Bapak, karena sudah rumusan masalah saya sudah saya masukkan dalam proposal, pasti akan saya. Kamu penelitian kuali atau kuanti? Kuali. Tapi kuali kok pertanyaannya kuanti? Karena ada dampak itu sendiri. Lah iya. Mungkin nanti untuk rumusan masalah itu akan saya ganti dan menjadi yang lebih. Kamu ganti yang kuali ya? Iya benar. Jangan kuanti ya. Biar nanti metodologi saya masuk dengan rumusan masalah saya. Oke. Terakhir pertanyaan saya, kamu menggunakan 4 teori? Iya, tapi untuk teori grandnya itu RMT. Teori sumber daya, mobilisasi sumber daya. Mampu nggak seorang Amin Rais menggunakan 4 teori meskipun grandnya 1 RMI tadi? Mampu, kalau untuk saya sendiri mampu karena saya juga udah meneliti dari jurnal-jurnal terdahulu yang memakai teori-teori yang sama. Dan enggak, ini seperti disertasi gitu, bukan seperti skripsi. Seperti sudah S3 gitu. Atau mungkin kalau ada masukan nanti akan saya fokuskan kepada 1 teori saja. Cukup menggunakan 1 teori saja ya? Baik. Supaya Amin Rais tidak terlalu berat. Baik. Jadi kalau di meja makanan itu ada rendang, ada pecel, ada sego goreng, ada rawon, jangan dimakan semuanya. Satu saja ya. Oke, siap Bapak. Yang lainnya dimakan di lain hari. Oke? Siap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Agus selaku penguji pertama. Selanjutnya apakah tidak sebaiknya ya bagaimana proses pemberdayaan komunitas Arituri Surabaya dalam melawan itu saja. Tapi nanti di breakdown dalam tujuan. Tapi ya di breakdown proses pemberdayaan itu kan tidak langsung strategi mobilisasi, ya kan? Tapi sebelumnya kan ada proses penyadaran dulu. Setelah penyadaran baru mobilisasi. Setelah mereka sadar bahwa pertama kan ada gangguan-gangguan sosial, seperti autisme. Itu kan peristiwa-peristiwa yang kemudian yang kemudian menjadi bagian pertama ya. Nah, dari adanya peristiwa-peristiwa itu kemudian sederhana Pak, aplikasi kayak apa? Namanya? Nanti coba saya beri kontaknya ya. Boleh Bapak. Terima kasih. Ya mungkin difokuskan itu nanti jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau komunitas itu apakah di Bungkul aja? Ya, ada berapa di Bungkul? Setahu saya satu orang. Bukan, maksudnya satu komunitas. Baru bergerak di Taman Bungkul. Nah, ya itu aja di Bungkul aja. Fokus di Taman Bungkul bagus itu. Fokus Taman Bungkul aja supaya nggak ke mana-mana. Betul. Surabaya diganti jadi Taman Bungkul. Lebih baik begitu. Lanjutkan. Tapi memang harus direvisi dulu ya. Siap. Ya.
merevisi tidak harus menunggu, merevisi sambil jalan supaya nanti 4 bulan lagi kamu sudah bisa presentasi skripsinya. Amin. Ya. Untuk Bapak Bang Budi, bagaimana? Setuju, lanjutkan saya dengan catatan tadi. Untuk Bapak Sultan Pemimpin. Oh iya, lanjut. Kemudian proposal pada hari ini kami dapat informasi kepada yang